Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Hana. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya, biar teman-teman semuanya semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat, ahe, hu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Hana dengan materi yang sama, yaitu melanjutkan yang kemarin tentang pokok pikiran mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang sudah lupa tentang pokok pikiran? Oke, kita lanjut lagi, yaitu KD kita hari ini adalah KD 3.1. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Itu adalah KD kita hari ini. Yang kemarin lupa tentang pokok pikiran. Pokok pikiran yaitu ini pokok pikiran merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui pokok pikiran, masalah utama yang disajikan dalam suatu teks akan lebih mudah diketahui. Ya, ini adalah berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah gambar. Oke, yang pertama yaitu adalah tokoh yang ada dalam gambar. Kenali tokohnya. Kenali tokoh apa saja, bisa tokohnya itu dalam bentuk hewan atau manusia. Terus lokasi gambar, di mana lokasi gambar itu berada. Bisa di rumah, taman, lapangan, di sekolah gitu. Jadi banyak ya lokasinya. Yang ketiga yaitu pemandangan yang ada pada gambar. Sudah tahu kan kalau di sekolah itu gambar pemandangannya bagaimana? Kalau di rumah pemandangannya bagaimana? Jadi pasti beda-beda. Sedangkan yang terakhir yaitu objek lain yang ada pada gambar. Oke? Sampai di sini paham? Kita lanjut lagi, yaitu tentang langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Nanti ada gambarnya kosong saja, tidak ada apa-apanya. Terus bagaimana nih cara menulis, langkah-langkah menulisnya kalau tidak ada apa-apa di situ, cuma gambar saja? Yaitu yang pertama dengan menentukan topik yang sesuai dengan objek yang ada pada gambar. Tentukan topiknya. Yang kedua, menentukan pokok pikiran setiap paragraf dari cerita yang akan dibuat. Setelah topiknya dapat, tentukan juga pokok pikiran dalam setiap paragraf. Kalau mau buat 5 paragraf, berarti pokok pikirannya ada 5 ya. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga yaitu mencari dan menulis informasi lain sebagai pengembang kalimat. Jangan hanya monoton di gambar itu saja. Boleh saja kita mencari informasi lain untuk dikembangkan kalimatnya, bukan menjiplak ya, tapi dikembangkan. Yang terakhir yaitu merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Dirangkai terus akhirnya jadi cerita deh. Jangan lupa ya, yang pertama menentukan topik, menentukan pokok pikiran, terus mencari informasi lain untuk dikembangkan kalimatnya. Yang terakhir yaitu merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Iya, ini Allah menciptakan beragam alat gerak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk untuk manusia. Allah memberikan alat gerak kepada kita berupa 2 buah kaki dengan segala manfaat dan kelebihannya. Ucapkan selalu hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Jangan lupa ya, kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah kasihkan kepada kita.
Oke? Ya, ini tugasnya nak, tugasnya hari ini. Diperhatikan baik-baik ya gambar ini. Dari gambar ini kalian ceritakan tentang apa, bagaimana. Ini tentang apa ceritanya gambar ini, begitu. Tadi sudah ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah, diperhatikan baik-baik ya. Setelah diperhatikan baik-baik langkahnya, silahkan dilihat gambar ini, terus diceritakan. Oke teman-teman, sekian terima kasih dari Ustazah Ana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.